ya. Jadi ceritaku kali ini kita akan membahas hal yang membuat bulu kuduk merinding. Sebelum lebih lanjut ke pembahasannya, jangan lupa subscribe, share, dan like, karena subscribe itu gratis. Dan stay terus di video-video aku selanjutnya ya. Jadi di pembahasanku kali ini kita akan membahas 7 suku kanibal di dunia. Jadi ada suku yang masih eksis dan melakukan kanibal hingga saat ini. Jadi mereka ini masih hidup dengan tradisi dan masih tertinggal, serta mereka masih melakukan ritual yang dianggap menyeramkan bahkan menjijikan, yakni di mana mereka memakan daging manusia bahkan dari kalangannya sendiri. Kanibalisme ini dipraktekkan karena berbagai alasan, mulai dari ritual keagamaan hingga kebutuhan yang mendesak atau bahkan untuk mendapatkan kekuatan dari orang yang mereka makan. Praktik ini masih terjadi di pelosok bumi. Berikut ini 7 suku pemakan daging manusia di dunia yang masih bertahan hingga saat ini. Pertama, suku Korowai di Papua Nugini. Sebuah suku yang dikenal sebagai suku Korowai berdiam di sepanjang sungai Deiram Kabur, Papua Barat. Bahwa suku Korowai ini percaya bahwa seorang penyihir ini membunuh suku mereka adalah tanggung jawab mereka untuk memakan jasad yang telah meninggal itu. Jadi, suku ini meyakini bahwa ketika mereka memakan jasad itu merupakan cara untuk membalaskan dendam terhadap Kakua. Kakua adalah sesosok iblis yang mengambil jiwa orang tersebut. Jika seseorang jatuh dari rumah pohon sekitar 42 meter atau terbunuh dalam pertempuran, alasan kematian mereka sungguh jelas bagi suku Korowai. Akan tetapi, karena tidak memahami mikrob dan kuman, mereka percaya bahwa jika seseorang meninggal secara aneh atau yang lebih disebut terkena penyakit, itu disebabkan oleh Kakua. 2. Sekte Agori di India. Sekte Agori ini adalah sekte biarawan yang ada di India. Mereka ini melakukan ritual kanibalisme untuk mencapai pencerahan spiritual mereka. Dengan sekitar hanya 20 anggota yang tersisa, sekte itu minum dari mangkok kepala tengkorak manusia dan melumuri tubuh mereka dengan abu dari mayat yang telah terbakar. Sekte Agori ini juga meyakini bahwa mereka dapat mencapai puncak penyatuan dengan jiwa, dengan alam, yaitu dengan membenamkan diri dalam hal-hal yang dianggap tabu atau menakutkan bagi orang lain. Antaranya, mengunyah kepala hewan hidup dan memakan daging manusia, termasuk dalam beberapa ritual mereka. Selanjutnya, suku Wari di Brazil. Suku Wari ini juga dikenal sebagai Pacanova, adalah penduduk asli Brazil. Jika menghabiskan waktu bersama mereka, Anda setidaknya harus berharap memakan setidaknya 1 orang mati. Endokanibalisme atau makan suku mereka sendiri setelah meninggal, termasuk dalam praktik suku Wari. Ritual kematian mereka dengan mengeluarkan tubuh selama yang dibutuhkan oleh anggota keluarga. Oleh anggota keluarga yang meninggal tiba, biasanya sekitar 3 hari, tubuh mulai memburuk dan kembung pada waktu tersebut, dan ketika keluarga tiba, mereka cenderung memakan jantung dan organ dalam tubuh. Jadi mereka ini hanya meninggalkan kulit dan rambut hingga membusuk. Selanjutnya, suku Macan Tutul di Afrika Barat. Di Afrika Barat ini terkenal sebagai The Leopard Society. Seperti namanya, mereka ini menyamar sebagai macan tutul dan menyerang pengunjung yang tidak curiga dengan pisau dan pedang buatan mereka sendiri, buat seperti cakar dan gigi macan tutul. Dengan pisau itulah suku ini mengiris dan mengunyah korbannya, dan suku ini percaya bahwa dengan kanibalisme dapat memperkuat suku tersebut. Selanjutnya, suku yang bertempat di Guanahihe, Sigatoka, Fiji. Fiji ini dikenal dengan sejarah panjangnya tentang kanibalisme, bahkan dijuluki dengan Pulau Kanibalisme 1. Dengan pengecualian Guanahihe, yang merupakan rumah bagi satu-satunya suku pemakan daging manusia tersebut. Jadi, praktik kanibalisme ini hampir punah dalam beberapa tahun terakhir. Selanjutnya, suku Aztec di Meksiko.
Mungkin bagi kalian suku ini nggak asing. Dan menurut sejarah, suku Aztec ini terkenal dengan ritual mereka tentang pengorbanan manusia. Tetapi, ada juga bukti yang menyatakan bahwa mereka melakukan praktek kanibalisme. Para bangsawan dan anggota masyarakat terkemuka kemungkinan besar disajikan dengan tubuh mayat yang setelah dikorbankan. Menurut beberapa akademisi, kanibalisme di antara suku Aztec ini akan meluas jika tengah kelaparan. Kanibalisme menurut gagasan lain adalah cara mereka berkomunikasi dengan dewa mereka. Selanjutnya, suku Amahuaca di Peru, sebuah suku kanibal yang tinggal di dekat perbatasan Peru. Amahuaca ini percaya bahwa setelah seseorang meninggal dunia, mereka harus dikonsumsi agar roh mereka tetap hangat dan lebih baik daripada harus berada dalam kondisi tanah yang dingin. Menurut catatan dari misionaris, praktik kanibalisme ini di dalam suku ini seperti membuang mayat hingga membiarkan mayat tersebut membusuk, lalu diletakkanlah ke dalam wajan besar di atas api sampai menjadi abu. Kemudian abu tersebut ditumbuk menjadi halus dan dicampur ke dalam tong besar terbuat dari pohon berlubang. Barulah mereka meminumnya dengan bersama-sama. Malah jadi kayak party. Jadi itulah suku-suku kanibalisme yang masih eksis hingga sekarang. Hayo, ada keinginan datang ke sini? Oke, cukup sekian videoku kali ini. Dan jangan lupa subscribe. Napas dulu guys. Ketemu lagi di videoku selanjutnya. Bye!